kau tahu rasanya. Saat tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri, saat kau bisa mencium bau darah. Bahkan, sebelum luka itu ada, aku bukan manusia sepenuhnya lagi. Aku adalah Parakang, namaku Daeng Laga. Aku dulu cuma orang biasa, tukang kebun di kampung kecil dekat Jeneponto. Hidupku tenang, bekerja di bawah terik matahari, lalu pulang saat senja tiba. Tapi semua itu berubah pada suatu malam. Malam yang mengutuk hidupku selamanya. Saat itu aku sedang dalam perjalanan pulang, dan di pinggir hutan, aku melihat seorang nenek tua terbaring pingsan. Tentu saja, aku menolongnya. Aku memapahnya, memberinya minum, dan memastikan dia baik-baik saja. Aku sama sekali tidak tahu kalau dia bukanlah manusia. Sebelum pergi, dia hanya berbisik, "Terima kasih." Bisikan itu terasa menusuk tulang, dingin, dan penuh makna tersembunyi. Sejak malam itu, keanehan mulai terjadi. Aku sering sakit-sakitan. Tubuhku terasa panas seperti dibakar. Tapi anehnya, kulitku dingin seperti es. Dokter di puskesmas desa bilang, aku hanya kelelahan. Tapi aku tahu ini lebih dari itu. Lalu datanglah rasa lapar yang aneh. Bukan lapar nasi atau lauk pauk. Ini adalah lapar yang menginginkan daging mentah. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi rasa lapar itu semakin menjadi-jadi, menyiksaku dari dalam. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Aku terbangun dengan keadaan linglung. Di depan kandang ayam milik tetanggaku. Kakiku penuh lumpur, tanganku kotor, dan saat aku menyentuh mulutku, ada sisa-sisa darah ayam yang masih segar. Aku sama sekali tidak ingat apa yang telah kulakukan. Jantungku berdebar kencang. Aku panik. Apa yang terjadi padaku? Kabar mulai menyebar di kampung. Beberapa ternak warga ditemukan mati secara misterius, dengan kondisi isi perutnya seperti dihisap habis. Orang-orang tua mulai berbisik-bisik, menyebut satu nama yang membuat bulu kuduk berdiri. Parakang, mereka bilang, ada parakang yang sedang berkeliaran di kampung kami. Aku pura-pura tidak tahu, ikut prihatin seperti warga lainnya. Padahal, setiap malam, saat aku mencoba tidur, ada suara-suara aneh di kepalaku. Suara itu berbisik, "Pergilah. Rasa lapar itu tak bisa kau tahan. Cari mangsamu." Dan sebelum aku sadar, aku sudah berada di luar rumah. Tubuhku bergerak sendiri, berlari menembus kegelapan dengan kecepatan yang tidak mungkin dimiliki manusia biasa. Saat itulah aku melihatnya. Aku melihat pantulan diriku di genangan air. Kulitku menjadi pucat pasi. Kuku-kukuku memanjang dan tajam. Dan mataku merah menyala dalam gelap. Saat itu, aku sadar dengan ngeri. Ilmu nenek itu telah berpindah padaku. Aku adalah Parakang. Kecurigaan warga semakin kuat. Mereka mulai melakukan jaga malam, berpatroli dengan membawa obor dan senjata seadanya. Di setiap sudut kampung, mereka menaburkan garam kasar dan merapalkan doa-doa untuk mengusir makhluk jahat. Aku yang bersembunyi di antara bayangan pepohonan, bisa mencium aroma ketakutan mereka dari jauh, bercampur dengan aroma darah yang membuat naluriku bergejolak. Aku mencoba melawannya. Sekuat tenaga aku menahan diri. Tapi setiap kali aku menolak insting ini, perutku terasa seperti terbakar dari dalam. Sakitnya tak tertahankan. Suatu malam, aku hampir tertangkap. Saat aku sedang mengintai sebuah kandang kambing, seorang dukun yang ikut berjaga tiba-tiba menyorotkan obornya tepat ke arahku. Dalam cahaya api itu, aku melihat bayanganku sendiri. Di dinding bukan lagi sosok Daeng Laga, melainkan makhluk hitam kurus dengan jiji-jiji setajam pisau. Mereka berteriak. Aku panik dan berlari secepat kilat ke dalam hutan. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah lagi kembali ke kampung halamanku. Sekarang, aku hidup dalam persembunyian, berpindah dari satu hutan ke hutan lain. Di tempat yang tak dikenal siapapun, aku telah menjadi legenda menakutkan yang diceritakan dari mulut ke mulut. Kadang, saat malam begitu sepi dan angin berdesir pelan, aku masih bisa mendengar samar-samar doa orang kampungku yang terbawa angin. Doa agar aku tidak kembali. Jadi, kalau suatu saat kau melintasi hutan lebat di Sulawesi pada malam hari,
dan kau mendengar langkah kaki yang cepat di belakangmu, jangan pernah menoleh. Karena bisa jadi, itu adalah aku. Dan jika kau tiba-tiba mencium bau anyir darah, padahal tak ada luka sedikit pun di tubuhmu, itu tandanya aku sudah sangat dekat. Aku lapar. Kisah ini masih belum berakhir. Karena dalam setiap bayangan malam di Sulawesi, Parakang masih mengintai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.